Om Swastiastu. Selamat datang di mata kuliah Public Speaking untuk teman-teman program studi Ilmu Komunikasi semester 1. Ini merupakan pertemuan ketiga ya terkait Public Speaking, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan gambaran terkait mata kuliah Public Speaking. Jadi silakan cermati perkuliahan ini kurang lebih 30 menit ke depan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sejauh mana kekuatan public speaking pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. The power of public speaking. Sebenarnya kenapa kita harus belajar mata kuliah public speaking? Ini alasan mendasar ya. Di samping menjadi alasan kuat kenapa orang harus belajar public speaking. Why? Kenapa? Yang pertama, tidak lain karena untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Harus kita akui bahwa kepercayaan diri merupakan modal penting dalam dunia profesional saat ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial juga membutuhkan rasa percaya diri. Biasanya orang yang bisa melakukan public speaking dengan baik memiliki cara gaya public speaking yang sangat-sangat baik. Ini sangat menentukan kualitas seseorang, yakni kualitas diri. Selanjutnya, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, public speaking di lingkungan sosial, dia biasanya diterima dengan mudah. Ini mempengaruhi pergaulan di lingkungan sosial. Kemudian dalam konteks kepemimpinan atau leadership juga sangat penting. Anda misalnya ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, tentu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kita lihat beberapa pemimpin negara, pemimpin perusahaan, atau pemimpin apapun di bidangnya, pasti memiliki kapasitas dan kemampuan cara berkomunikasi yang baik. Itu tidak lain karena kemampuan public speaking. Kemudian tidak hanya bisa berbicara dengan baik saja, public speaking yang baik saja, kemudian public speaking juga mengasah kita untuk berpikir secara kritis atau critical thinking, terus belajar, terus menginternalisasi diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah orang yang biasanya berkomunikasi dengan baik, public speaking, sering tampil, biasanya orang yang mudah dikenal. Ini, jika Anda ingin dikenal oleh orang lain, maka berbicaralah, speak up dari sekarang. Selanjutnya, karir. Ini tidak kalah penting. Jadi modal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini sudah sangat jelas dalam kehidupan pekerjaan profesional, komunikasi menjadi penting. Kuncinya adalah public speaking. Kemudian siapa saja yang harus belajar atau memahami public speaking atau melakukan public speaking? Sebenarnya siapa saja, semua kalangan, semua profesi menuntut kita untuk belajar public speaking. Di samping itu ada memang posisi-posisi strategis untuk memaksimalkan kemampuan public speaking. Misalnya dia seorang pemimpin di perusahaan, wakil rakyat, tentu wakil rakyat kalau tidak bisa ngomong bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan baik, bisa menyerap aspirasi, tampil, belusukan, dan seterusnya di lingkungan masyarakat. Ini sangat-sangat penting sekali. Kemudian pekerja swasta di lingkungan formal, entrepreneur, bagaimana lobby-lobby usaha bisnis agar lancar, agar mencari market yang luas, tentu harus bisa meyakinkan konsumen. Kemudian pekerja kreatif, konten kreator, apalagi dengan sekarang ya, semua bisa menjadi konten kreator asalkan bisa berkomunikasi dengan baik, public speaking. Dan terakhir adalah para penyuluh apapun itu, baik di pemerintahan ataupun di bidang swasta. Selanjutnya, kapan dan di mana kita harus merealisasikan menggunakan public speaking dengan baik dan benar. Tentu di sini saya akan menjelaskan ada dua hal ya. Pertama, dalam kegiatan-kegiatan formal maupun informal. Baik dalam rapat sangat menunjang sekali seseorang dalam melakukan public speaking seperti itu. Yang kedua, dalam seminar. Nah, seminar baik sebagai kapasitas, sebagai narasumber, sebagai pembawa acara, sebagai penangkap, dan seterusnya harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan. Ini penting agar diskusinya berjalan dengan baik dalam dialog, rembuk, bahkan sampai wilayah kampanye dalam konteks politik apalagi. Jadi komunikasi politik akan berjalan dengan baik jika public speakingnya
maksimal. Kemudian di lembaga-lembaga resmi ya, seperti di organisasi, di kampus, komunitas, dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini tempat kita untuk melakukan aktivitas public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana caranya? Cara untuk melakukan public speaking tentu bisa dibagi menjadi dua konteksnya. Yang pertama secara offline, yang sudah saya sebutkan tadi melalui kegiatan-kegiatan, diskusi, presentasi, debat, atau dalam konteks konten kreator. Kalau Anda YouTubers, influencer tentu paham hal ini. Kemudian dalam online juga seperti itu, live event di YouTube, media, aplikasi daring, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan kembangkan kemampuan berpublic speakingnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal dunia ini. Kemudian ini menarik dari riset yang saya baca di Amerika, bahwa 75-90% orang sebenarnya takut berbicara di depan umum, atau sering disebut dengan istilah glossophobia. Bahkan dalam riset menyatakan orang lebih baik memanjat pohon tinggi deh, atau melakukan hal lain di luar berbicara di depan umum, karena berbicara membutuhkan energi yang cukup, kapasitas, kemampuan, dan berbagai hal lainnya yang mendukung. Ini yang tidak ditemukan dalam aktivitas-aktivitas yang tidak menuntut orang dalam melakukan public speaking. Nah, saya kira teman-teman mahasiswa di sini akan belajar banyak public speaking, tidak hanya dalam perkuliahan saja, tapi yang tidak kalah penting adalah belajar di organisasi di kampus, bagaimana berinteraksi dengan teman di kelas, kemudian hadir dalam berbagai kegiatan, forum-forum ilmiah, dan seterusnya. Itu akan menunjang aktivitas teman-teman dalam melakukan public speaking. Jadi kurang lebih seperti itu kekuatan dari public speaking. Intinya kalau teman-teman bisa menguasai public speaking dengan baik, Anda akan menguasai dunia, dalam tanda kutip ya. Menguasai dunia dalam artian Anda bisa mengembangkan potensi Anda lebih maksimal lagi. Nah, kadang-kadang proses public speaking itu dalam konteks mahasiswa hanya selesai di wilayah kampus, wilayah sivitas akademika saja. Padahal kalau dikembangkan dengan baik, public speaking akan memaksimalkan potensi kemampuan yang bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dunia kerja. Nah, ini yang akan menjadikan teman-teman memiliki nilai atau poin penting sebagai mahasiswa. Jadi kurang lebih seperti itu pertemuan kali ini. Jika ada hal yang kurang ditanyakan, nanti silakan sampaikan pertanyaan melalui via daring yang sudah saya sampaikan. Bisa email, bisa di Google Classroom. Silakan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, dan saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.